Inilah dia, Miska dan Devon. Terima kasih. Memang waktu itu kita sedang di New York, Amerika, mengikuti Olimpiade mewakili Indonesia. Kita juga mau replicate that foto ya, dengan memegang bendera merah putih Indonesia, tapi yang this time di Amerika. Alasan mengapa kami lebih fokus di bidang matematika adalah karena kami berdua suka matematika ya. Belajar untuk berpikir secara logika atau belajar untuk berpikir secara kreatif. Karena kalau misalnya kita mendapatkan suatu soal yang sulit, pasti kan kita mencoba dengan satu cara ya. Dan jika cara itu tidak berhasil, ya kita coba dengan cara yang lain. Halo Opal Geng, selamat datang di Opal OG Podcast barengan sama Adi Ramsyah atau Adi hari ini yang sudah siap di studio Opal pengen ngobrol-ngobrol sama narasumber atau teman kita semua yang suka kita lihat di sosial media. Ini serunya sosial medianya viral, rame, banyak yang lihat jadi buah bibir, tapi tenang, tentang karya mereka, waduh, tentang prestasi mereka. Jadi viralnya nih bener-bener yang kita selalu suka itu tentang positivity, ya kan? Kita langsung saja mengundang, inilah dia, Miska dan Devon. Woo! Halo, selamat datang di Opal. Terima kasih. Sehat? Iya, kami baik-baik. Kakak gimana? Baik, senang sekali hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Miska Aoki dan juga Devon K. Enzo, betul? Iya. Oke, jadi kita berangkat dari sesuatu yang viral tapi berbalut positif. Maksudnya sesuatu yang bisa kita banggakan. Viralnya adalah kemarin ada foto-foto kalian di Times Square, New York, tersebar luas. Ceritain dong, itu tuh sebetulnya lagi apa? Terus emang sengaja mau foto di Times Square kah atau gimana? Oh iya, jadi kami sangat bersyukur ya bisa menangkan 96 medali dari Olimpiade Matematika dan Sains Internasional di pandemi ini saja. Dan jadi memang waktu itu kita sedang di New York, Amerika, dan waktu itu kebetulan kita juga lagi mengikuti Olimpiade mewakili Indonesia. Dan jadi kita juga sangat senang ya dan bersyukur karena bisa menangkan 7 medali waktu itu. Jadi memang waktu itu kita foto di situ karena setahun yang lalu sebenarnya kita sudah pernah foto di depan kantor DPR ya dengan bendera merah putih Indonesia. Tetapi waktu itu barusan karena kita di Amerika dan kita mengikuti kompetisi yang mewakili Indonesia, kita juga mau replicate that foto ya dengan memegang bendera merah putih Indonesia tapi yang this time di Amerika. Wow, jadi gini ya, Opal Geng, sebelum kita ngobrol, kita pasti tuh riset dulu, cari tahu ini sebetulnya apa prestasinya, medalinya tuh berapa. Tapi kita suka lost count atau kayak sekarang medali kamu segini, ntar mau interview berapa bulan lagi sudah beda lagi. Oke, jadi sekarang total medali yang Miska sama Devon punya berapa? Buat di pandemi ini saja 96 medali. 96 medali. Kayaknya aku juga pernah interview mereka bulan lalu, kayaknya belum segitu ya. Ini udah. Jadi tuh kamu tuh ini mengikuti kompetisi atau olimpiade itu tuh memang ada jadwalnya kah? Atau karena kita yang tidak berkecimpung di dunia sains atau matematika tuh nggak tahu nih ada acaranya, lagi ada olimpiadenya, memang ada seasonnya kah? Atau ada jadwalnya kah? Atau gimana sih olimpiade sains matematika tuh? Oh iya, biasanya ada ya. Biasanya most of them is in the beginning of the year or middle of the year I think, and less towards the end of the year. Jadi kalau sekarang ini lagi mulai mau banyak-banyaknya lagi ya, karena mau end of the year gitu. Iya kan? Oke. Jadi ini kalau kita ketemu sekarang 96, nanti kita ketemu lagi akan menambah lagi, kita doakan bersama ya. Amin. Jadi tapi sebetulnya kalian itu adalah anak Jakarta yang sekolah di Jakarta, betul? Iya, jadi memang tahun lalu kita sekolah di Jakarta, tetapi karena orang tua kami punya bisnis yang require them ke Amerika, jadi memang buat setahun ke depan kita akan sekolah di Amerika, tetapi sekarang kan masih di masa pandemi, jadi masih bisa online ya. Masih ada online. Kelas berapa berarti kalau dari sekolah di Indonesia di-convert ke sekolah Amerika gitu ya? Kalau di Indonesia tuh kayak kelas berapa sekarang berarti kalian? Iya, jadi saya kelas 9 SMP 3. Iya, dan saya kelas 8 SMP 2. Karena kalian memang cuma bedanya 1 tahun aja. Iya. Oke. Nah,
kalau kita tahu nih nama kalian itu selalu dieratkan dengan pemenang Olimpiade Sains Matematika gitu ya. Matematikanya jago lah, ini apa segala macam. Tapi memang kalian itu spesialisasi di matematika kah? Atau sebetulnya enggak kok, aku juga suka pelajaran ini, aku juga master di bidang ini gitu. Apa cuma matematikanya aja? Apa spesialisasinya dari dulu nih ya udah dibikin kayak oke, aku harus belajar matematika doang gitu. Gimana? Ya, jadi memang kami berdua mostly fokus dalam joining competitions di bidang matematika ya. Yeah. Tetapi sebenarnya kami juga mengikuti itu kompetisi-kompetisi di bidang lainnya. Yeah. Jadi misalnya di bidang science atau di bidang public speaking. Tetapi alasan mengapa kami lebih fokus di bidang matematika adalah karena kami berdua suka matematika ya. Karena sebenarnya matematika itu menantang dan juga fun dan sangat challenging ya. Dan dengan kita mempelajari matematika, kan kita juga dapat mempelajari hal-hal yang lainnya. Misalnya seperti belajar untuk berpikir secara logika atau belajar untuk berpikir secara kreatif. Karena kalau misalnya kita mendapatkan suatu soal yang sulit, pasti kan kita mencoba dengan satu cara ya. Dan jika cara itu tidak berhasil, ya kita coba dengan cara yang lain. Dan semua ini kan memerlukan suatu berpikiran secara kreatif agar kita bisa memikirkan suatu cara untuk mendapatkan jawabannya. Betul juga sih, karena kalau orang awam yang gak suka matematika tuh kesannya kayak matematika tuh adalah ilmu yang kayaknya gitu-gitu doang, saklek. Tapi tadi kamu bilang juga ada unsur kreatif di dalam matematika ya? Iya. Oke, ini hal yang baru. Dan kenapa? Kamu tuh suka sesuatu yang menantang, tapi kenapa matematika? Karena kalau dibilang menantang nih, ada olahraga outdoor misalnya ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang kayaknya juga menantang mungkin secara fisik atau secara mental. Tapi kenapa matematika? Kan juga banyak lain tuh yang menantang gitu. Kenapa? Jadi kalau untuk saya personally, alasan lagi mengapa saya suka matematika adalah karena matematika itu ilmu pasti ya. It's black and white gitu. So there's benar atau salah, there's no gray area in between. Ya jadi alasan lagi mengapa saya suka. Dan juga other than matematika itu fun dan juga challenging, matematika itu is also very important in our life ya. Pasti kita akan menggunakan matematika nantinya di kehidupan kita nantinya. Wah, matematika fun. Fun kalau aku ini ya, fun pas awal-awal doang sih. Pas udah susah sih kita stres juga nih kadang-kadang ya. Apa kalian pernah begitu? Apa selalu merasa math itu tuh fun? Ada nggak bagian kayak dari segala jenis matematika yang kayak bagian ini nih, misalnya kayak aku nggak terlalu suka misalnya sin cosnya nggak suka, atau bagian mananya nggak suka, apa the whole thing of math kalian suka gitu? Jadi kami menganggap semua pertanyaan di matematika itu sebagai sesuatu yang menantang ya. Dan kita memang harus suka itu ya. Karena dengan ini kan kita jadinya bisa mempelajari hal-hal yang baru yang mungkin di luar kemampuan kita. Ya, tetapi kalau untuk yang mungkin kita lebih favorit atau less favorite, kalau untuk saya personally lebih suka belajar algebra ya. Algebra ya, tetapi yang saya kurang suka adalah learning Cartesian. Apa tuh? It's Cartesian plane, drawing on Cartesian plane. Yang garis kan. Oke. Kalau kamu ada yang favorite sama agak kurang nggak gitu? Kalau untuk saya juga suka algebra. Tetapi yang mungkin less favorite adalah geometry. Yang aku penasaran adalah pas awal nih, kalian kan berarti walaupun siblings tapi kalian itu beda kelasnya, beda setahun, ya kan? Pas sampai rumah sama-sama ngebahas matematika, atau satu interest duluan terus mempengaruhi, atau gimana? Memang dari kita kecil kami berdua sudah suka banget ya dengan matematika. Dan memang dari sekitar kita kelas 3 atau 4 SD kita juga sudah start to join this mathematics. Jadi kita memang sejak kita kecil kita sudah mulai ikut tuh olimpiade matematika ya. Ya, jadi memang ini dimulai dari dorongan guru-guru kita di sekolah. Nah, setelah itu kan kita berdua menanyakan kepada orang tua kita apakah kita boleh mengikuti olimpiade matematika ini. Dan karena orang tua kita sangat suportif ya dalam semua hal yang kita lakukan, ya mereka memperbolehkan kita untuk mengikuti olimpiade ini. Dan jadi pada akhirnya kita jadi lebih interested untuk join matematika competitions. Berarti awalnya emang udah interest. Apakah matematika ini satu-satunya bidang yang kalian coba terus izin orang tua, atau mungkin nih dulu pas sekolah kan masih kecil kan belum terpikir nih, ada nggak sih
bidang-bidang lain yang kamu coba, misalnya dulu coba mungkin ke sport terus nggak suka gitu, atau coba ke kesenian, atau memang math yang udah your first love tuh emang math, atau pernah coba yang lain? Kalau untuk kami berdua memang kita punya favorite selalu math ya. Tapi tapi of course other than that kita juga suka every other subject di sekolah. Oke. Tapi juga apakah itu sampai ngulik banget, sampai intuit banget, memang matematika yang lebih kalian intuitin gitu ya, kalian lebih mastering gitu ya? Oke. Tadi kamu juga bilang waktu pas masih kecil juga sempat ada nggak melulu math, juga suka subjek yang lain. Hobi kalian apa? Karena nih ya, fun fact, waktu pas aku cari di internet hobi kalian apa, hobinya adalah sesuatu yang menantang diri. Karena kalian suka challenging. Jadi kalau lagi nggak belajar, lagi nggak kompetisi, kalian ngapain hobinya? Iya, jadi kalau untuk saya, salah satu hobi saya adalah untuk main tenis ya. Tetapi memang dengan adanya pandemi ini dan karena kami berdua sering mengikuti Olimpiade matematika, iya kegiatan tenis saya juga berkurang. Iya, tetapi selain itu saya juga suka tuh membuat inventions out of recyclable materials. Saya membuat prosthetic arm that is fully functional, tetapi fully made out of cardboard. Wah. Kalau kamu hobinya? Kalau untuk saya suka video editing. Jadi di waktu luang saya, in my free time, saya suka do creating video atau edit video ya, or anything that is related to graphic design. Videonya apa tuh? Apakah kamu juga bikin konten kayak a day in my life, atau bikin video transisi, ganti baju, atau apa yang kamu suka videonya? Kalau yang saya biasanya suka adalah bikin video motivasi atau informative video tentang for example the air pollution atau water pollution seperti itu. Karena aku juga nonton interview kamu juga very into it ke climate change gitu ya? Ya. Apakah itu juga pengen kamu bawa jadi anak muda nih, walaupun matematika, olimpiade apa, tapi kami juga pengen masukin unsur-unsur lain untuk anak muda biar juga tahu tentang climate change gitu ya. Ada visi misi itu juga ya? Iya, wow, keren banget, gila. Hobinya aja masih di sekitaran tentang sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat. Aku balik lagi, kalau musik, film, kalian juga suka nggak sih nonton film dengan musik? Film dulu. Film dulu. Kamu apa film? Kalau film, saya personally memang suka banget ya nonton film. Maksudnya dibanding kakak saya Mishka. Jadi kalau film saya suka nonton action movies, komedi atau drama. Tetapi memang salah satu yang paling berkesan adalah saat saya menonton Shawshank Redemption. Tapi itu kamu lakuin ada jadwalnya kah, atau kayak lagi di mobil atau lagi di mana suka nonton, atau spesial malam hari, ada nggak jadwal kamu nonton tuh? Jadi maybe after kita sudah do our homework and our task gitu, baru tuh kita use that free time. Sometimes kita akan nonton atau doing exercise and kalau kamu Devon tadi filmnya itu, kalau musik kamu sukanya genre apakah? Ada band tertentu kah atau gimana? Iya, jadi kalau untuk musik saya suka classic music ya. Jadi my favorite singer itu adalah Frank Sinatra. Wow, kamu masih kecil tapi old soul ya kalau musik ya. Sukanya yang throwback. Frank Sinatra, habis itu? Iya, saya paling suka memang Frank Sinatra saja. Kalau Miska, film dulu, film apa? Kalau film atau movie, saya suka any thriller movie yang ada an unpredictable ending. Yang plot twist gitu ya? Tetapi kalau yang paling memorable adalah Gifted dan juga The Imitation Game. Pasti sesuatu yang film-film kalian film-film mikir juga ya? Film-film yang memang menguji kreativitas walaupun nonton ya? Ya kan? Tetap loh, apalagi. Kalau musik apa? Kalau musik saya sedang suka Jamie Miller. Jamie Miller, I think that's the one. Nah, kegiatan-kegiatan kalian yang waktu senggang lah gitu ya, kamu lakukan tuh katanya setelah belajar. Boleh nggak sih cerita ini? Misalnya nih, sekarang kalian lagi persiapan memang mau Olimpiade lagi kan ya?
memang akan berkompetisi lagi? Enggak. Ya, jadi memang untuk the rest of the year kami udah ingin mengalihkan our focus ya. Jadi instead of only focusing dalam mengikuti olimpiade untuk kita sendiri, kami udah ingin mengalihkan our focus and focus more dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak lain untuk juga mengikuti olimpiade yang kancahnya internasional. Wow, dengan cara kalian mengajarkankah, kalian sharing atau gimana? Iya, jadi memang kami punya program beasiswa bernama Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Di mana kami ingin membantu anak-anak berprestasi di Indonesia ya untuk bisa mengikuti olimpiade matematika dan sains tingkat internasional, dan juga kami memberikan bimbingan untuk persiapan olimpiadenya. Wah, sangat mulia sekali visi misinya. Gimana caranya? Kita berkaca dari kalian dulu deh ya. Kalian kalau belajar atau lagi mempersiapkan gitu ya, rundownnya setiap hari tuh memang diisi dengan belajar terus kah atau seperti apa? Coba in detail gitu ya, kayak bangun pagi langsung belajar kah atau gimana? Iya. Jadi kita kan bangun pagi kan, terus kita pergi kita untuk sekolah, dan setelah itu kan kita harus mengerjakan semua PR sekolah, dan setelah itu kita baru tuh take a break, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mungkin nonton TV. Sekitar jam berapa tuh? Siang ya? Iya, sore ya? Sore. Kita do activities, ya, misalnya swimming atau nonton TV atau main board games. Nah, setelah itu kalau misalnya ada olimpiade dengan waktu yang dekat, baru tuh kita praktis untuk olimpiadenya. Praktis kalian berdua kah, sendiri kah, atau kalian ada guru atau gimana sih? Kalau lagi di rumah ya? Kalau lagi di rumah gimana? Kalau kita berdua, kita selalu kita tidak take lessons gitu atau take tutors for math ya. Karena memang sejak kita kecil, orang tua kita sudah mengajarkan kita untuk selalu mandiri ya, dalam segala hal yang kita lakukan. Bukan hanya di bidang akademis saja, tetapi juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena orang tua kita percaya jika kita melakukan semua hal dengan sendiri, get stuck in problems, merasa in problemsnya, and actually finding solutions to the problem ourselves, nantinya we get to learn how to find solution from problems from its roots gitu, and not just by getting the end result. Iya, jadi memang kami coba dulu ya sendiri mengerjakan soal-soal latihannya dengan downloading some past papers and doing it. Kalau ada soal yang mungkin susah atau kita stuck with, then kita akan first discuss together ya. In case one of us have an idea to solve the question. Kalau masih belum, then we will search in YouTube atau di internet yang terkait dengan topik yang kita mempelajari, dan malah terkadang we learn something yang baru ya. Seperti misalnya cara lebih cepat untuk mengerjakan suatu soal. Dan terus kalau masih tidak bisa, baru kita ask orang tua kita atau guru-guru di sekolah. Jadi mostly kalau misalnya kalian lagi ada satu subjek gak bisa, kalian discuss berdua atau at least cari dari YouTube kah atau cara-cara lain, biasanya mostly selalu berhasil ya? Maksudnya jarang banget mentok tuh sampai ke guru sampai pusing. Basically biasanya mostly selalu berhasil gitu. Iya. Wah. Dan fun fact sekali lagi, kalian tidak pernah les atau tutor tuh nggak pernah. Bahkan sekarang segitu mulianya kalian mau kutip melesin, kutip menjadi tutor untuk teman-teman lain yang berprestasi gitu. Wah, gila sih. Apakah cara ini juga yang akan nanti kalian turunkan nih ke teman-teman gitu ya, Opal Geng yang pengen belajar dari kalian? Kalian akan pakai metode yang sama dengan cara kalian belajar kah atau seperti apa? Untuk yang beasiswa ini? Iya, untuk kalian sharingnya, untuk kalian ngasih taunya tuh akan sama persis kah atau gimana? Ya, jadi buat yang beasiswa ini kita akan have some lessons gitu, dimana kita akan teach them ya di dalam matematika, science, dan maybe also other subjects. Oke. Berarti kita akan nanti ngelihat juga adik-adik kita yang juga diharapkan bisa berprestasi kayak kalian berdua. Baik, amin. Sekarang kita ke topik yang di luar matematika, di luar sains, di luar pembelajaran, adalah tentang, aku selalu kepoin Instagram kalian berdua. Aku scroll ke bawah dan kalian kan sangat-sangat juga fashionable ya. Iya nggak sih? Kayak bisa difoto, terus fotonya bagus banget juga, ada angle-angle-nya gitu. Kalian into fashion atau coba-coba aja atau gimana? Yeah, I think karena our mom kan is an international fashion designer haute couture brand. Jadi memang maybe kita juga ikut ya. Ya, dan kalau kita lihat foto-fotonya, kalian lumayan
very good at the camera gitu loh, kayak bisa foto, bisa post gitu. Itu comes naturally atau kalian juga belajar sih atau gimana? Yeah, I think it comes naturally. Wah, keren. Ada nggak sih kalau bisa ditanya kalian tuh sukanya fashion gayanya seperti apa? Ada role model di dunia fashionnya kah? Atau sukanya tuh pakai baju apa? Kayak gimana tuh ada nggak? Kalau baju atau itu maybe kalau kita sukanya anything yang maybe colornya black atau white gitu kalau untuk everyday use ya. Kalau untuk role model maybe akan mama ya untuk pasti modelnya ya. Karena udah fashion designer juga. Oke, kalau kamu ada nggak specific color, specific baju tuh aku sukanya kayak gini gitu atau gimana? Ya kalau untuk color memang black and white. Black and white ya. Ya sih black and white aja ya. Oke. Sekarang ngomongin baju. Jadi tadi aku Opal Gang sebelum kita mulai ngobrol aku sempat tanya ini tuh seragam kalian kah atau seragam sekolah kah? Jadi ini memang seragam kalian. Iya, ini seragam. Seragam kalian yang selalu kalian bawa kalau lagi di interview, kalian lagi di wawancara. Tapi kalau kalian ikut kompetisi, apakah pakai ini? Enggak ya? Enggak, kalau di kompetisi kita menggunakan seragam sekolah. Seragam sekolah masing-masing. Oke. Jadi mereka juga Intuit Fashion dan juga Devon katanya lagi mendalami public speaking, betul? Public speaking. Ya, kenapa kamu juga tertarik dengan public speaking kah? Merasa kayak punya kayak talentanya atau pernah lihat siapa atau gimana? Ya, jadi memang kita mempelajari public speaking skills ini dari orang tua kita ya, mama kita yang mengajarkan kita all these public speaking skills, seperti to have good hand gestures, good eye contact, and when you're nervous gak boleh clenching seperti ini. Tetapi setelah itu kita juga punya kelas sih di sekolah, di mana namanya ada speech arts ya, di mana kita mempelajari lebih banyak lagi tipe-tipe public speaking yang berbeda-beda ya. Iya, karena kami berdua suka the subject public speaking ini karena kan public speaking is very important ya in our lives, whether it is now atau in the future, it's a very important skill to have. Ada nggak nyambungnya atau benefitnya antara skills kalian di public speaking sama science? Jadi ada nggak sih hubungannya? Untung aku punya public speaking yang baik karena waktu pas Olimpiade tuh berguna untuk di sini gitu. Ada nggak sambungannya antara public speaking sama prestasi kalian di sains atau matematika gitu? Maybe di sekolah, sometimes we present about our scientific research, itu kan akan need public speaking. Ya, jadi biar kita bisa explain our message to the audience correctly. Jadi saling bermanfaat, ada juga gunanya. Jadi nggak cuman jago matematika doang, tapi saat disuruh present, saat suruh memaparkan ide tuh bisa gitu ya. Kita kembali lagi ke tentang Olimpiade atau tentang kompetisi. Jadi kalian ini berbeda 1 tahun, ya kan? Dari kalau aku nggak salah, aku sempat dengar interview kalian. Awalnya kalian itu lomba dari kelas ke kelas gitu ya. Jadi lomba antar kelas gitu ya? Iya. Antara kelas dulu, terus kalau kita lolos, baru tuh kita masuk ke babak selanjutnya, di mana adalah babak nasional ya. Di mana di situ kita represent sekolah kita. Nah, setelah itu baru tuh kita masuk ke babak selanjutnya, di mana adalah babak internasional, di mana kita mewakili negara kita. Tapi kan kalian di grade kelas yang beda. Kompetisi kalian tuh di dalam kategori yang samakah atau kalian selalu satu tim atau gimana sih? Kalau kita berdua, kita berkategori di yang berbeda ya. Karena memang kan kita grade berbeda. Jadi saya di kelas 9 dan adik saya di kelas 8. Kalau untuk grup juga berbeda. Even though some competition dikit ya, ada yang group competition, tapi biasanya kita di different group. Jadi mostly tuh medali yang kalian dapat adalah kebanyakan memang sendiri-sendiri gitu, tapi juga ada yang grup, jadi berdua juga ada gitu ya? Iya, ada group competition, tetapi kita nggak in one group. Dengan teman yang lain kah atau dipilihin grupnya itu gimana sih? Iya, dipilihin randomly, I think dari kompetisinya. Seperti itu. Jadi kalian kadang-kadang sendiri-sendiri, kalian bergrup juga, tapi bukan dengan sesama kalian ini, bukan dengan saudara ini. Baik. Nah, kompetisi kalian udah ke berapa negara atau berkompetisi di berapa negara, ingat nggak?
Kayaknya udah lost count ya? Kita nggak count how many, tapi memang some of them require us to go somewhere, and some of them kalau waktu itu di masa pandemi memang ada some yang online. Ada yang online juga. Oke. Ada nggak sih kejadian unik atau sesuatu yang kalian nggak bisa lupa nih, misalnya waktu pas kompetisi di kompetisi ini atau di negara ini? Wah, misalnya nih pernah kayak yang unik, pernah mungkin kehabisan waktu atau sempat salah dulu atau error atau gimana? Ada nggak kejadian yang paling kamu ingat dari sekian banyak kompetisi itu? Mungkin yang saya ingat salah satunya saat ini adalah saat kita di Amerika ya, belum lama. Jadi kan kita masih jet lag ya, karena kan waktunya terbalik. Beneran 12 jam gitu ya kebalik? Iya kan? Iya. Dan terus itu kan kita kan nggak bisa tidur ya, karena kan kita masih ikutin jam tidurnya Indonesia. Nah, pas saat itu kan ada Olimpiade, dan karena waktu paginya kita kan belum bisa tidur, ya kita harus bangun terus sampai hampir di hari itu saja kita bangun udah mau 24 jam sih. Iya, jadi waktu kita melakukan Olimpiadenya kita sambil ngantuk, tapi kita masih berusaha yang tapi bisa. Iya. Wah, gimana tuh waktu itu? Apakah sempat stres juga kah? Atau apa yang kamu lakuin biar obstacle-nya tuh yaitu fisik, terus waktu itu kamu jet lag tuh bisa terlewati? Apa yang kamu lakuin waktu itu? Kita main bersama-sama biar kita refresh our minds and do activities ya. Jadi biar tetap nyala, tetap on gitu ya otaknya. Kalau kamu ada nggak kejadian unik waktu pas berkompetisi, apa dan di mana? Yeah, I think maybe waktu itu kita join a group competition ya. Those are one of the time dimana kita harus collaborate together as a group. Terus kita juga harus discuss together dari anak-anak dari different parts of the world ya. Dan I think that is quite unique karena kan ada yang kita punya jawaban berbeda-beda ya. Jadi kita harus fight for answers dan coba cari answer mana yang benar. And I think that is one of the most memorable ones. Apalagi harus sampai satu tujuan jawaban tapi dengan kepala dengan culture yang berbeda-beda gitu ya. Ada nggak sih kompetisi yang menurut kamu paling susah nih kayaknya? Wah, jago nih yang bikin soal nih kayaknya nih, kita aja yang udah punya medali aja kesusahan nih. Ada nggak yang paling susah? Kamu pernah ingat nggak kompetisi di mana? I think semua kompetisi kita anggap as challenging dan juga fun ya. Maybe the one that's maybe a little bit more challenging adalah yang group competition itu. Karena memang kan kita harus discuss together and agree the answer. Kalau kamu ada nggak yang paling susah gitu di mana? Ya sama sih ya, mungkin bukan difficult ya, tetapi challenging. Karena kan dalam satu hari di kompetisi itu ada banyak banget kompetisi, misalnya seperti the individual round, terus ada the group challenge round, terus ada another one group challenge again. Dan semua ini kan pasti kan panjang banget ya, karena dalam sehari itu aja kan ada banyak sekali kompetisi yang kita harus lakukan. Jadi mungkin bukan paling sulit tapi paling challenging, tapi justru kalian kalau ada sesuatu yang more challenging lebih senang ya? Iya. Jadi nih, apa pengen tahu deh nih ya. Misalnya lagi kompetisi atau lagi olimpiade, kalian pas dapat soal nih ya, dapat soal yang harus di-solve. Apa yang pertama kali kalian lakuin duluan? Apakah langsung ngerjain? Apakah dilihat dulu? Apa dipikirin dulu berbagai macam cara untuk menyelesaikan? Secara teknis tuh kalian kayak gimana? Jadi kalau untuk strategi kita, biasanya kita lihat pertanyaannya dulu ya. Kita lihat kalau terlihat susah, ya kita skip dulu. Ya skip di sini bukan artinya kita langsung menyerah ya. Tapi nanti ini strategi kita biar kita bisa balik lagi. Nah, jadi kita coba untuk melakukan semua pertanyaannya secepat mungkin ya. Jadi kita lakukan semuanya. Dan saat kita udah selesai sama yang kita sudah cepat itu, baru tuh kita balik-balik ke pertanyaan yang kita skip dan kita kerjain. Jadi fokus yang ke soal yang kalian bisa dulu. Baru nanti kalau misalnya udah selesai kalian balik lagi. Wah, ternyata mereka tuh full of positivity ya. Jadi dari cara mereka menjawab soal, dari di dunia fashion juga, terus di hobi-hobi mereka tuh selalu ada meaningnya gitu. Ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Main yang paling seru atau liburan yang paling seru yang paling kalian ingat tapi yang gak ada hubungannya sama kompetisi ya. Misalnya kalian pernah liburan kemana deh yang paling kalian suka tuh kemana masing-masing? Ya, kalau untuk saya my favorite country for vacation adalah Switzerland sama Dubai. Kenapa?
Padahal kan tuh dua yang berbeda banget ya. Swiss kan biasanya pegunungan terus dingin gitu. Sementara Dubai enggak gitu. Kenapa? Jadi memang kalau di Switzerland ya memang di gunung ya. Jadi terus juga ada banyak salju dan kan view-nya very amazing ya from the top of the mountain gitu. Iya, kalau Dubai sih memang I don't know, I really like the feeling there. Kayak Dubai tuh ada Timur Tengahnya tapi very modern gitu ya. Very modern gitu. Oke, kalau kamu? Kalau saya visit, I think saya suka Monte Carlo, Monaco Monte Carlo ya. Oke, kenapa kamu spesifik suka di situ tuh kenapa? Karena it's very open space and I really like the feeling and the area too. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita dan terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Tepuk tangan boleh ya, Opal Gang. Terima kasih. Untuk kalian berdua. Terima kasih juga sudah mengundang kami berdua. Sama-sama. Oke, nanti next kita bertemu lagi. Kalian ada goal nggak sih? Ini sekarang 98 ya? 98 medalinya. 96 medali. 96, oke. Saya 2 mungkin aku tambahin nanti ya. 96, kalian ada goal nggak sih? Kita berdua nih ya, atau nggak sama tim kalian nih, tahun depan kita harus berapa lagi medali? Ada nggak sih? Goal gitu ada nggak? Goalnya, I think untuk anak-anak berprestasi ini yang di Suzuki Impian untuk keep on gaining more prestasi. Jadi 96 mungkin antar akan tambah lagi, tapi penambahannya dari teman-teman kalian yang ada di beasiswa ini. Mantap. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat terus, semangat belajar dan keep spreading the positive vibe ya. Terima kasih banget udah membantu anak-anak Indonesia untuk terinspirasi untuk berprestasi, apalagi mengharumkan nama Indonesia. Opal Gang, itulah tadi dia obrolan barengan sama Miska dan juga Devon. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Opal, ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Bisa lihat video-video Opal lainnya di @opal_id. Terima kasih banyak, Devon. Terima kasih Miska. Abis ini mau kemana? Rundownnya abis ini kemana? Apakah belajar, apakah jalan-jalan, atau kemana? Mungkin kita ke rumah untuk to school. Padahal ini kantornya di atas mall, kalian nggak mau ke mall di bawah, mau jalan-jalan nggak mau ya? Maybe boleh for a while. Iya, cuma jalan-jalan bentar, habis itu langsung pulang lagi ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Opal Gang udah nonton. Aku Adi Ramsyah pamit. Kita ketemu lagi di Opal OG Podcast selanjutnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih.